Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi ila yaumiddin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul kembali dalam kegiatan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum karangan Syekh Al-Imam Az-Zarnuji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari apa yang beliau wariskan ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan kepada para pengikutnya yang istiqomah. Hadirin sekalian, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 hari yang lalu kita membahas tentang Allahu Akbar. Maaf nih, ada kendala teknis sedikit. Kita pekan lalu sudah membahas tentang bab fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wa syariki wa thabat. Kita masuk pada pembahasan bagaimana seorang thalib itu memilih ilmu, memilih guru, kemudian memilih kawan dan keistiqomahan, memilih as-sabat. Nah, sudah kita bahas poin perkara memilih ilmu itu sudah detail kita bahas. Kemudian pada pertemuan sebelumnya, kemudian termasuk memilih guru. Memilih guru ini sepertinya masih ada yang akan kita bahas. Kemudian dilanjutkan dengan memilih teman dan tentang keistiqomahan. Sebelum masuk materi, mari kita mulai kajian kita dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin. Dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Raditu billahi robba Selanjutnya pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua, Ustadz Muhammad Fajarul Rahmat. Kepada beliau disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa bil khusus ila mu'allifi hadzal kitab wa ila syarih hadzal kitab Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji wa Syekh Ibrahim bin Ismail nafa'ana Allah bi ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membaca, alhamdulillah masuk di paruh kedua bulan Ramadan, 10 hari kedua bulan Ramadan, dan kita masih membaca kitab Ta'limul Muta'allim. Kita belajar caranya belajar di bawah bimbingan Imam Az-Zarnuji. Nanti kita akan bahas lagi masih di bab atau di pasal yang sama,
yaitu di pasal memilih guru dan juga memilih temannya. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu al-imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi asatidatihi wa bi ulumi talamidatihi wa nafa'ana bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. An-nasu au rajulun, ini pembagian tentang golongan manusia itu. Kalau dari sudut pandang musyawarah itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama itu adalah rajulun. An-nasu rajulun tamun wa nisfu rajulin wala syai'a fir rajuli. Yang pertama, farrajulu man lahu ra'yun sha'ibun wa yushawirul uqala. Yang pertama adalah ini ya, rajulun. Golongan itu manusia kalau dibagi dari sisi dia itu bermusyawarah atau tidak, yang pertama adalah rajulun, yaitu seorang laki-laki yang sempurna. Sebenarnya tidak hanya laki-laki, ya, perempuan pun juga bisa. Rajul artinya manusia yang sempurna dalam bermusyawarah. Wanis rajulin, dan setengah laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah wala syai'a. Wala syai'a, dan dia itu nggak ada apa-apanya. Maka yang pertama, farrajulu man lahu ra'yun sha'ibun wa yushawiru. Yang pertama, rajulun itu siapa? Rajulun itu dia seorang yang punya ra'yun sha'ib, punya pandangan yang benar. Pun begitu, pandangan dia yang benar itu masih dia iringi dengan apa? Dengan musyawarah. Jadi seperti yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Kemudian wanis furajulin. Nah, ini setengah kadar lelakiannya itu setengah. Sebenarnya tidak hanya lelaki ya, artinya ini maksudnya itu dari sisi sudut pandang dia bermusyawarah atau tidak, ya, kesempurnaan dia hanya setengah. Siapa itu? Dia adalah man lahu ra'yun sha'ibun walakin la yushawiru au yushawiru walakin la ra'ya lahu. Jadi yang istilahnya yang setengah-setengah ini dia itu punya pandangan yang benar, pandangan yang bagus. Tapi dia tidak apa? Dia tidak bermusyawarah dalam merealisasikan pandangannya. Atau kebalikannya, dia bermusyawarah dengan yang lain, tapi sebenarnya dia nggak punya pandangan ini gimana ini. Ini isfurojulid. Kemudian yang ketiga nih yang agak istilahnya paling bawahnya, wala syai'a. Wala syai'a itu siapa? Orang yang nggak punya apa-apa itu adalah man la ra'ya lahu wala yusyawir. Jadi dia adalah seorang yang tidak punya ra'yun atau tidak punya pandangan, tidak punya pendapat, pun begitu dia juga tidak apa, bermusyawarah. Maka ahsan bagi kita seorang thalabatul ilm ya berusaha untuk menjadi rajulun tam, artinya menjadi seorang laki-laki seutuhnya, jadi seorang istilahnya manusia seutuhnya dengan cara apa? Punya pandangan yang benar tentang sesuatu dan juga dimusyawarah. Nah, ini kaitannya dengan kemarin ya, musyawarah yang ditutup sebelumnya dengan kaulnya Imam Ali. Mahalaka mru'un an masyuratin, dan diteruskan dengan ini. Baik, kita lanjutkan halaman setelah. Wa qala al-Imam Ja'far Shadiq. Jadi beliau Ja'far Shadiq ini seorang ini ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah.
walaupun diaku-aku oleh orang Syiah sebagai imam mereka, Imam Ja'far Shadiq. Tapi beliau ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qala al-Imam Ja'far Shadiq li Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, syawir fi amrika ma'al ladzina yakhshawna Allah ta'ala wa talabul ilmi min a'lal umuri wa as'abiha, fakana al-musyawaratu fihi ahammu wa aujabu. Jadi Imam Ja'far Shadiq ini nasihati Sufyan ats-Tsauri dengan perkataan beliau begini, syawir fi amrika, bermusyawarahlah dalam urusanmu ma'alladzina yakhshawnallaha ta'ala, bermusyawarahlah pada urusanmu dengan siapa? Dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan orang-orang yang lebih bertakwa dari kita, dengan orang-orang yang lebih wara' dari kita. Supaya apa? Supaya jelas pandangannya itu nanti beda. Barangkali kita memandang sesuatu masih dengan sudut pandang dunia, maka ketika kita bermusyawarah dengan orang yang lebih bertakwa, dengan orang yang lebih warok, maka akan ada pandangan-pandangan dari sisi din, dari sisi ukhrawinya. Jadi begitu. Kemudian wa talabul ilmi min a'lal umur wa ashabiha, dan talabul ilmi atau belajar itu min a'lal umur, termasuk dari apa? Perkara yang urgen, perkara yang penting, yang tinggi derajatnya untuk dimusyawarah. Wa min ashabiha, dan termasuk perkara yang di antara perkara-perkara sulit, belajar itu termasuk perkara yang sulit juga. Maka selayaknya kita tidak meninggalkan musyawarah di dalam belajar. Kemudian fakana al-musyawaratu fihi ahammu wa auja, maka musyawarah dalam belajar, dalam kita menentukan ilmu apa yang akan dipelajari, dalam menentukan setelah kita selesai belajar ilmu ini dengan satu guru, maka kita tanya mau berguru kemana lagi, itu kita perlu bermusyawarah. Termasuk juga mungkin bagi konteks kita hari ini yang sudah pada berkeluarga, kalau yang masih jomblo ya bermusyawarahnya dengan orang tua. Tapi kalau yang sudah berkeluarga, ketika kita mau belajar, ya bermusyawarahlah dengan keluarga kita, ya. Walaupun masih keluarga kecil dengan istri, kalau sudah ada anak yang dewasa ya dengan anak. Ya, ketika kita mau belajar, apalagi belajarnya harus pindah tempat, harus keluar daerah, dan lain sebagainya, maka perlu dimusyawarahkan hal itu. Supaya tidak terjadi mungkin ketika kita ingin belajar justru malah timbul kezoliman yang tidak kita sengaja terhadap keluarga kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan gara-gara kita tidak musyawarah dalam menentukan pilihan. Qala al-Hakim, idza dhahabta ila Bukhara la ta'jal fil ikhtilafi ila al-a'immati wamkuth syahraini hatta tata'ammala wa takhtara ustadan, fa innaka in dhahabta ila 'alimin wa bada'ta bis-sabqi indahu rubbama la yu'jibuka dari siyatahu fatatrukahu wa tadhhaba ila akhara fala yubariku laka fit ta'allum. Nah, ini ada nasihat lagi nih dari Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan begini, artinya supaya ketika kita untuk memilih guru itu jangan istilahnya gegabah ya, jangan gerusa-gerusu. Idza dhahabta ila Bukhara, kalau kamu itu pergi, kamu itu menuju ke Bukhara untuk belajar. Karena kita tahu ya bahwasanya Bukhara itu kan termasuk gudangnya ulama juga ya. Idza dhahabta ila Bukhara fala ta'jal fil ikhtilafi ila al-a'immah.
kalau kamu itu pergi ke Bukhara untuk belajar, maka jangan buru-buru untuk apa? Al-ikhtilaf ilal a'imah. Jangan-jangan buru-buru apa? Kamu tuh ikhtilaf pindah-pindah ulama, pindah-pindah guru. Artinya karena itu gudang ulama, itu banyak ulama di situ. Akhirnya apa? Aku mau ke sini karena kelihatannya bagus. Baru berapa hari di situ, ada ulama yang lain kelihatannya bagus. Kemudian pindah. Kemudian baru ada ulama lagi pindah-pindah terus. Nah, beliau mengatakan wamput syahraini hatta tata'ammala wa takhtaru ustaz. Akan tetapi apa, daripada kamu pindah-pindah ketika sudah menentukan belajar kepada satu guru nih kamu pindah-pindah, mending kamu tuh tinggal dulu di situ 2 bulan. Tinggal dulu 2 bulan, kamu amati di sana. Sampai kamu ngamati apa? Ngamati ya gimana nih? Gurunya kira-kira mau belajar kepada siapa dulu ya? Cari yang paling alim siapa? Yang paling warok siapa? Yang paling suyuh siapa? Ya. Kemudian baru setelah 2 bulan, ya, takhtar ustaz, dan kamu milih mau belajar dengan siapa. Fa innaka in dhahabta ila alimin wa bada'ta bisabti, maka sesungguhnya kalau kamu sudah pergi kepada satu guru, sudah menentukan, begitu datang langsung menentukan satu guru, wa bada'ta bisabti, dan kamu sudah mulai untuk sabti, berlomba-lomba dalam belajar dengan beliau, indahu farubbama la yujibuka. Oh, kalau di PDF Darsu ya, kalau di kitab dari tahu maksudnya ilmu. Maka mungkin barangkali ketika kamu buru-buru menentukan guru, belajar kepada beliau, dalam proses belajar dilalah tidak sesuai ekspektasimu. Artinya, wah, kok beda dengan apa yang saya terima kabarnya. Layuk jibuka dari tahu, layuk jibuka dari suhu. Akhirnya apa? Ilmu beliau itu tidak membuat kita takjub. Akhirnya ketika tidak membuat kita takjub, fatatorukahu, fatadhaba ila akhor. Kemudian guru yang tadi buru-buru kamu pilih itu kamu tinggalkan dan kamu beralih, kamu pindah kepada guru yang lain. Fala yubariku laka fit ta'allumi. Maka ya, belajarmu itu enggak berkah. Artinya gini teman-teman, dalam konteks kita hari ini, kemarin sudah kita singgung ya di beberapa pertemuan yang lalu, untuk menentukan kita mau belajar kemana itu tidak bisa hanya modal Google. Google itu isinya semuanya advertisement ya, artinya semuanya iklan. Iklan itu ya sesuatu yang biasa-biasa aja bisa dibungkus menjadi luar biasa. Maka perlu kita itu untuk menentukan kita mau sekolah kemana, kita mau belajar kemana, dengan siapa, itu bertanya kepada guru. Dan ketika kita sudah menentukan, kita sudah survei datanya ke guru, sudah bermusyawarah, kita menentukan belajar diri, ya sudah, sabat di dalamnya. Artinya jangan pindah-pindah, jangan terus masuk ke satu tempat, kemudian istilahnya karena wah ini tidak sesuai ekspektasi, akhirnya terus pindah. Nanti pindah, wah ini gak sesuai ekspektasi lagi, pindah pondok lagi, pindah terus. Jangan sampai seperti itu ya. Artinya sabat ini sudah masuk ke poin sabat juga. Bagaimana ketika kita belajar itu kita harus sabat, jangan istilahnya pindah-pindah lagi. Ada anekdot ya, anekdot dalam bahasa Arab itu gini, al-intiqalu min alamati konyol. Artinya orang itu pindah-pindah pondok ya mengkonyol. Konyolnya apa? Mogol. Mogol itu nggak jadi. Ilmu-ilmu dia nggak jadi. Ada seorang guru ya, seorang Ustadz, Ustadz Faruk Sinambela itu, beliau mengatakan walaupun tempat yang kita pelajari itu mungkin gurunya tidak sepinter guru di tempat berikutnya, tapi kamu jangan
Jangan sombong dengan, wah, tempatku yang sekarang ini gurunya nggak pinter-pinter ya, aku mau pindah aja. Jangan. Lah kamu bisa mengetahui tempat berikutnya itu salah satunya sebenarnya anak tangganya, wasilahnya dari tempat yang kita sekarang ada di dalamnya. Jadi jangan pindah-pindah. Artinya kalau sudah menentukan belajar dengan satu guru, udah tekuni sampai selesai. Selesai. Jangan pindah-pindah, jangan mogol. Karena nanti kalau kita pindah-pindah itu di alamat nggak berkah nanti. Ya. Karena apa? Karena kalau kita pindah dari satu guru ke guru yang lain dengan alasan tadi, alasannya, wah, guruku ilmunya nggak seberapa ternyata, lebih pinter ini guru di tempat lain. Wah, itu alamat nih. Jadi, alamat apa? Kita terhalang dari keberkahan. Ya, kita lanjutkan. Fata'amal fi syahrani fi ikhtiyaril ustadi wa syabir hatta la tahtaja ila tarkihi wal i'radu an. Maka ke dalam proses 2 bulan itu ta'amal. Silakan kamu amati, cari guru yang mana, cari, kalau dalam konteks hari cari pondok yang mana, cari sekolah yang mana. Dan juga apa, syawir, musyawarah, supaya apa, hatta la tahta ila tarkihi wal i'radu anhu, sampai kamu itu enggak butuh untuk pindah darinya, meninggalkannya, atau i'rad itu berpaling. Tapi kalau Buya Yahya itu mengartikan i'rad di sini itu apa, komplain, supaya kamu tuh nggak komplain nanti di tengah jalan ketika kamu itu udah masuk ke situ, udah belajar di situ, kemudian di tengah jalan komplain gimana? Wah, kok nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, tidak 100% misalkan pondok gitu ya. Ya sebenarnya nggak 100% salah pondoknya gitu. Tapi bagaimana ketika kita mencari ini juga, bagaimana kita mencari pondok, kita hanya modal Google atau benar-benar melaksanakan wasiatnya Imam Zarnuji ini, diamati gurunya, dimusyawarahkan, kemudian cari guru yang paling waro, yang paling istilahnya a'lam, paling alim, dan yang suyu. Udah atau belum? Jangan-jangan kita modal Instagram, modal Google, kemudian masuk di suatu tempat, satu pondok, akhirnya terus kita kecewa. Wah, jangan kayak gitu ya. Gitu. Kemudian fatas butuh indahu hatta yakuna ta'allumuka mubarak. Maka kemudian supaya kamu itu apa? Tasbut, kamu bisa istiqomah di sisi beliau, di dalamnya, hatta yakuna ta'allumuka mubarakan, sampai apa, belajarmu itu bisa berbarokah. Wa tantafi'u bi'ilmika katsiran, dan kamu bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari ilmumu. Wa'lam bi anna as-sabra was-sabata aslun kabirun fi jami'il umuri walakinnahu azizun. Dan ketahuilah bahwasanya bahwasanya istiqomah itu aslun kabirun, merupakan pokok atau dasar yang agung, ya, dasar yang besar. Bijamil umur. Sabat itu di setiap perkara adalah sesuatu yang pokok sebenarnya. Walakinnahu azizun. Maksudnya azizun itu kolilun ya. Di sini saya perbesar. Akan tapi sabar itu sebenarnya kolil. Maksudnya kolil begini. Sebenarnya sabar dalam sesuatu itu insya Allah hanya sedikit saja. Artinya di antara perkara yang enak dan nggak enak ketika kita belajar itu insya Allah lebih banyak enak. Gitu ya. Walaupun yang kita ingat-ingat selalu yang nggak enaknya, tapi sebenarnya lebih banyak istilahnya enaknya daripada tidak enak. Maka ya bersabar itu ya di perkara-perkara yang kita tidak enak.
Dan sebenarnya itu hanya sedikit. Sebagaimana ini dikatakan dalam sebuah syair, kama qila likullin ila sya'wil ula harakatu walakinna azizun fir rijali sabat. Likullin ila sya'wil ula harakat. Likulli insanin ya. Setiap orang itu ila sya'wil ula harakat. Setiap orang sebenarnya ingin punya ini ya, ingin punya sesuatu yang lebih. Artinya dia ingin mencapai sesuatu yang lebih. Ya ketika ada satu posisi dia dapatkan atau satu tadi ya, dia bertemu dengan satu guru, sudah bermuamalah, sudah belajar dengannya. Ketika ada guru yang lain yang lebih pintar, biasanya dia tuh ingin condong ke sana. Aku ingin belajar ke sana. Walakinna azizun birijali sabar. Akan tetapi azizun qalilun birijali sabar. Walaupun demikian, jarang sekali santri atau jarang sekali orang itu yang kuat untuk apa? Untuk sabat, untuk menetap di mana, di gurunya yang sekarang dia sedang belajar kepadanya. Gitu ya. Kemudian dikatakan ya tentang apa namanya sabar ini, qila masyaja'ah. Dikatakan apa itu syaja'ah? Apa itu sifat kesatria? Jawabannya asyaja'atu sabru sa'atin. Syaja'ah itu apa? Syaja'ah itu adalah kemampuan seorang untuk bersabar sedikit aja. Bersabar sedikit. Artinya maksudnya bersabar sedikit itu ya tadi loh, bandingan kehidupan kita itu sebenarnya antara yang enak dan gak enak itu lebih banyak yang enak. Maka ya karena yang enak lebih banyak, seorang yang punya sifat saja'ah itu, punya sifat kesatria itu harusnya apa? Bisa bersabar di hal yang sedikit tadi. Yang kalau dibandingkan dengan total kehidupan itu ya lebih banyak kenikmatannya daripada nggak enaknya tadi. Itu. Kemudian selanjutnya fayam bagi ay yasbuta wa yasbira ala ustadin wa ala kitabin hatta la yatsrukahu abtara wa ala fannin hatta la yastaghila bifannin akhara qabla ayyutkina al-awwala wa ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akhara min ghairi daruratin فإن ذلك كله يفرق الأمور ويشغل القلب ويضيق الأوقات ويؤذي المعلم. Nih, pamungkasnya Imam Zarnuji. Payam bagi ayat uta wa yasbiro. Maka hendaknya seorang muta'alim itu apa? Istiqomah, tetap di tempat yang sedang dia belajar kepadanya. Wa yasbiro, dan dia bersabar terhadap apa? Ala ustadin, bersabar nih, satu ustad dulu. Atau kalau misalkan dalam konteks hari ini di satu sekolah atau di pondok ya bersabar, selesaikan dulu mondok di situ. Selesaikan dulu, nanti perkara setelahnya mau pindah ya monggo. Tapi selesaikan dulu proses di situ. Wa ala kitabin, kalau dalam konteks baca kitab misalkan, ya sudah selesai kitab ini, selesaikan dulu. Jangan diinjak-injak. Artinya, nah ini perbedaan juga antara baca kitab dengan baca buku biasa. Kalau kitab itu para ulama menasihatkan gini, salah satu karakteristik muta'alim itu adalah apa? Sobru ala sohifah. Ya, sabar untuk membaca lembar demi lembar. Ya seperti yang kita lakukan ini dari pertemuan pertama sampai sekarang. Artinya apa? Kesabaran kita itu diuji. Kesabaran kita diuji nih, baca selembar demi selembar. Mungkin kita pernah ya, atau mungkin sering punya keinginan gini, kapan sih apa namanya kitab Ta'limul Muta'alim ini bisa selesai? Kitab tipis kok nggak rampung-rampung. Kadang mungkin ada apa perasaan seperti itu, tapi ya itulah namanya ujian. Maka kita harus tabat dalam satu kitab sebelum nanti beranjak ke kitab yang lain. Dan baca kitab beda dengan baca novel ya.
Kalau baca novel yang penting kita hatam selesai. Artinya menyelesaikan satu cerita ke cerita selanjutnya. Tapi kalau baca kitab ini beda. La khaira fi kitabin la khaira fi kutubin tukhtamu walakin masailuhu lam tutqan. Nggak sempurna atau tidak ada kebaikannya dalam apa? Dalam buku-buku yang sudah kitab-kitab yang sudah kita tamatkan, tapi apa? Permasalahan dalam kitab-kitab tersebut tidak kita kuasai. Itulah khair. Nggak ada kebaikan gitu. Maka ya ini begitu kita baca lembar demi lembar, kita ambil faedahnya, kita amalkan, sabar, baca lagi, terus ya gitulah istilahnya baca kitab tuh kayak gitu. Hatta layat rukahu abtar sampai dia itu tidak meninggalkannya sia-sia terus. Wa ala fanin hatta la yastaghila bi fanin akhar, sabar terhadap satu bidang sebelum apa beralih ke bidang yang lain. Sebelum apa? Qabla ayut kinal awal. Sebelum benar-benar memungkinkan menguasai yang pertama. Wa ala baladin. Nah, kalau ini lebih cocok ke konteks pondok nih. Wa ala baladin. Dan sabar untuk belajar di satu negeri. Hatta layanta kila ila baladin akhir. Supaya apa? Sampai dia itu tidak pindah ke negeri yang lain. Min wari darurotin. Tanpa ada istilahnya udur yang darurat. Kalau ada udur darurat, seperti misalkan kalau kasus pondok ya misalkan, kalau ada bullying di tempat ketika kita belajar ya sudah pindah nggak apa-apa karena itu darurat. Tapi kalau nggak ada hal-hal yang sifatnya darurat, ahsan jangan pindah. Fa'in ada kullahu karena semua itu yang sudah disebutkan Imam Hasanuddin tadi. Yufarrikul umur, yufarrikul umur artinya dia bisa memecah atau membuat kita itu tidak mungkin. Artinya pemahaman kita jadi parsial-parsial, sepotong-sepotong. Waisyghulul qalba, kemudian membuat hati kita itu sibuk, enggak mutmain terhadap satu hal. Wa yudhayyul aqad, kemudian jelas buang-buang waktu, ya. Pindah itu buang-buang waktu, buang-buang biaya. Daftar ulang lagi, ya. Kasihan orang tuanya. Wa yu'dhil mu'allim, dan ini yang paling istilahnya perlu kita renungkan. Kalau alasan kita itu karena tertarik dengan guru yang lain, itu akan yu'dhil mu'allim, akan menyakiti hati guru kita di tempat sebelumnya tadi. Jadi ini ya teman-teman sekalian, ini masih di penghujung bab ikhtiyarul ilmi wal mu'allim wasyarik. Ini potongan selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang saja. Ini sudah jam 6 lebih. Baik, ini saja mungkin saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini luar biasa, fokus kepada bagaimana sebenarnya adab yang tepat seorang thalib itu dalam menyikapi guru, dalam mengambil langkah untuk belajar, itu ternyata adabnya luar biasa sekali dalam urusan ini. Ya, dalam hal misalnya kita mencari guru, ternyata kita dilarang untuk berburu-buru, ya kan? Terlalu cepat kagum dengan seorang, kemudian padahal masih ada gurunya yang sebenarnya istiqomah mengajarnya. Akhirnya karena keburu-buruan tadi, ya akhirnya ketika dia menemui guru barunya tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya yang terjadi adalah penyesalan. Makanya ada satu mahfudhot ya kan di salah satunya itu apa namanya? Fit ta'anni salamatun wa fit ta'ajjali wa fil ajalati kalau nggak salah ya. Apa tuh terakhirnya? Masih ingat nggak Ustaz Fajar? Halakun apa ya? Penyesalan yang jelas Nada dalam Masun.
nadamun. Ya, di dalam ketenangan itu ada keselamatan, ya, atau dalam kehati-hatian itu ada keselamatan, dan dalam terburu-buruan itu ada penyesalan. Ya, nah, kalau kita renungkan kembali, ya, kajian yang dilakukan oleh Imam Az-Zarnuji, tulisan beliau ini luar biasa, sangat kontekstual sekali. Artinya relevan sekali dengan kondisi kita. Masih begitu relevan di saat misalnya hari ini banyak orang-orang tua itu yang tidak sabar ingin menyekolahkan anaknya, melihat sekolah yang lebih bagus, ya, dan selalu eh, yang diperhatikan itu urusan-urusan material yang terlihat gitu ya, fisik sekolahnya, fasilitas sekolahnya, ya kan, tetapi tidak melihat siapa sebenarnya yang mengajarnya, guru-guru yang mengajarnya, Masya Allah sekali. Nah, sehingga ini betul-betul menjadi catatan penting buat kita ke depannya, baik buat kita maupun ke depannya kita pada saatnya menyekolahkan anak-anak kita. Oke, barangkali itu yang perlu kita sampaikan kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bisa mendapatkan kebermanfaatan yang besar dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Amin. tadi ada dua yang ikut, ada Mas Bima dengan Mas Ibnul Qayyim. Siapa ini Mas Ibnul Qayyim ini? Mas Rizky ya? Oh, apaan? Haidar Ustaz, Haidar. Oh, Haidar, Masya Allah. Nyimak dari awal ya? Iya Ustaz. Nah, luar biasa, Alhamdulillah. Nah, termasuk sahabat tadi Ustadz Fajar sampaikan, sahabat yang Ustadz ya. Ya, hendaknya seorang thalib itu selain istiqomah dalam menghadapi satu guru, menghadapi satu kitab juga. Ustadz Fajar mengutip perkataan seorang Ustadz, salah satu karakter seorang thalib adalah sabar dalam tiap lembaran yang dikaji, tidak terburu-buru ingin menyelesaikan kitab, padahal bisa jadi belum terlalu memahami dengan utuh secara sistematis satu buku atau satu kitab, kemudian ingin terlalu terburu-buru. Nah, disinilah letak ujian kesabaran seorang muta'alim. Begitu kira-kira. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah pertemuan berikutnya masih membahas tentang memilih guru, apa sudah Masih masuk ini, masih masih guru? bab ini nanti mungkin sama masuk di bab ta'dhimul ilmi di awal mungkin sudah masuk. Kalau fi ikhtiyari syarik belum ya? Nah ini, besok ini fi ikhtiari syarik. Oh, baik. Kan pembahasan terakhir adalah fi ikhtiari syarik di pasal ini. Oh, berarti sahabat itu dia masuk kan ya, apa namanya, di tengah-tengah gini ya. Sahabat artinya dia Hmm, terhubung dengan sahabat terhadap kitab, sahabat terhadap guru gitu ya. iya, Anjir. Baik. Tak kira tuh apa namanya, runtut gitu loh, dari ikhtiar ilm, kemudian ustaz, syarik, dan sahabat-sahabat ternyata apa namanya, masuk di tengah-tengah pembahasan. Baik, mari kita tutup pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa subhanallahumma wa bihamdika asyhadu bihamdihi. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.